Halo kawan-kawan semua, gimana nih kabarnya gitu ya, terutama di bulan apa ya, ini bulan Agustus gitu ya, bulan yang mungkin ini menjadi bulan yang sangat ditunggu, kemudian yang sangat dinanti-nanti terutama oleh negara Indonesia, karena memang di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17 Agustus, kita negara Indonesia gitu merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79 tahun di tahun 2024. Kalau kita refleksikan selama lebih dari 79 tahun gitu, bagaimana dulu perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam membela negara, melawan penjajah gitu ya. Sangat banyak hal yang dilakukan, perlawanan-perlawanan gitu. Dan dalam perlawanan itu tidak hanya pahlawan laki-laki, tetapi juga ada kontribusi gitu ya, bagaimana perjuangan pahlawan perempuan yang juga ikut memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Kalau kita sebut satu-satu sangat banyak dan mungkin saya juga nggak hafal gitu ya kawan-kawan, tetapi ada beberapa pahlawan perempuan yang mungkin ini kawan-kawan juga tidak asing gitu ya. Yang pertama mungkin yang sering kita dengar, Raden Ajeng Kartini, yang juga tanggal lahirnya diperingati sebagai hari Kartini di tanggal 21 April. Bagaimana dulu era Kartini memperjuangkan hak-hak atas pendidikan gitu ya untuk perempuan. Kemudian ada juga Raden Dewi Sartika yang dia juga mendirikan sebuah sekolah bernama Sekolah Istri. Artinya kan memang pendidikan-pendidikan dulu itu juga diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan perempuan kita. Termasuk juga kalau kita sekarang mengibarkan nih bendera merah putih, itu kan tidak lepas dari kontribusi atau perjuangan Fatmawati yang dulu menjahit bendera tersebut yang hingga saat ini bisa kita kibarkan dengan merdeka gitu ya. Lalu kita coba refleksikan gitu ya, pasca Indonesia merdeka 79 tahun. Lantas memang benar gitu ya, benarkah kita memang sudah merdeka ya, memang benar-benar merdeka gitu ya, dan perjuangan ini selesai atau bagaimana gitu. Karena memang kalau kita refleksikan, udah merdeka nih, berarti kan memang sudah nggak ada hal yang perlu kita perjuangkan, hal yang perlu kita lawan gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tetapi tidak santai banget gitu ya kawan-kawan, tetapi santai yang penuh makna gitu. Nah, tentunya kalau kita ngobrol kan nggak sendiri. Kalau kita ngobrol sendiri ya namanya apa ya, nggak ngobrol ya. Kita akan nanti saya dan kawan-kawan akan ditemani langsung oleh narasumber kita. Di samping saya sudah hadir gitu ya Mbak Niha, selaku pendamping perempuan korban gitu ya, yang sampai saat ini dia masih konsisten, kemudian masih terus membersamai, masih terus mendampingi perempuan korban kekerasan dalam menuntut keadilan untuk dia gitu. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dulu Mbak Niha. Halo Mbak Niha. Hai Leni. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, harus terus dan tetap sehat ya Mbak ya. Yep. Harus sehat jiwa dan raga ya kawan-kawan, termasuk mental kita juga harus sehat. Katanya merdeka gitu ya. Yep. Nah, Mbak Niha, terima kasih sudah bersedia gitu ya menemani saya dan kawan-kawan untuk kita ngobrol seputar makna kemerdekaan gitu. Karena kan memang di bulan-bulan ini kan sangat ramai gitu ya perayaan peringatan hari kemerdekaan. Nah, kalau kita ngomongin soal kemerdekaan gitu ya, kadang saya sempat berpikir nih Mbak, sebenarnya apa sih makna merdeka gitu ya. Terutama misal saya refleksikan ke diri saya, sebenarnya apakah saya ini sudah merdeka secara lahir dan batin kah, ataukah memang hanya sebatas oh ya merdeka gitu, atau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin menurut Mbak Niha gitu ya, saya ingin mengetahui selaku Mbak Niha selaku pendamping perempuan korban gitu ya, dan teman-teman mungkin juga penasaran gitu, bagaimana sih sebenarnya makna kemerdekaan bagi perempuan, dalam hal ini perempuan secara umum gitu ya Mbak. Menurut Mbak Niha bagaimana Mbak? 11 tahun membersamai perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya memang bukan waktu yang singkat gitu ya Len. Namun memang banyak sekali gitu ya hal-hal yang beberapa pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya, termasuk bagaimana memaknai kemerdekaan ya untuk perempuan
yang mungkin makna merdeka untuk perempuan sampai sekarang pun masih belum bisa dirasakan gitu ya. Karena makna merdeka yang sebenarnya adalah bagaimana kita gitu ya sebagai perempuan itu bisa bebas untuk membuat keputusan gitu ya, memilih atau berpartisipasi di ruang-ruang publik gitu ya. Bagaimana kita sebagai perempuan juga bebas dari kekerasan, diskriminasi kayak gitu. Namun rasanya itu sangat sulit gitu ya, apalagi ketika kita mendapatkan pengaduan gitu ya, kasus ini mendapatkan kekerasan, perempuan ini dia tidak mendapatkan ruang yang aman gitu ya, bahkan di ranah-ranah privat kayak gitu, perempuan itu masih belum bisa merdeka. Berarti termasuk apa ya Mbak ya, perempuan berbagai macam latar belakang, entah dia mungkin dari latar belakang pendidikan yang berbeda, kemudian pekerjaan yang berbeda gitu ya, itu ternyata kalau direfleksikan secara sungguh-sungguh gitu ya Mbak Nia ya, oh ternyata kok belum merdeka ya gitu ya. Terutama mungkin kita nggak jauh-jauh dulu gitu ya ke masyarakat yang luas, ataupun kita bisa refleksikan ke diri sendiri. Kadang aku juga mikir gini ya Mbak, ketika aku bisa punya kemerdekaan untuk memutuskan apa yang ingin aku pilih, belum tentu gitu ya teman-temanku, perempuan-perempuan di luar sana itu bisa menentukan itu. Termasuk dia punya hak kemerdekaan atas otonomi tubuh gitu ya. Termasuk itu ya, kadang itu kalau kita ngomongin soal perempuan korban itu kan ya Mbak ya, kadang itu mereka itu belum mengetahui ataupun tidak punya akses informasi. Oh ternyata itu aku punya hak loh untuk ngomong enggak dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau kita sempitkan kembali, kalau tadi kan perempuan secara umum, kalau kita lebih spesifikkan makna kemerdekaan untuk perempuan korban kekerasan itu menurut Mbak Nia selaku pendamping gitu ya, itu bagaimana Pak? Iya. Nah, bagaimana gitu ya memaknai kemerdekaan bagi perempuan pendamping gitu ya, yang mungkin saya sebagai perempuan pendamping atau pembela HAM gitu ya. Nah, sampai saat ini pun saya tuh masih merasa cemas, was-was ya gitu ya Len, apalagi ketika mendampingi kasus-kasus yang bagaimana kasus itu berdampak juga ke kita gitu ya. Karena kita akan sangat beresiko gitu ya, misalnya dilaporkan balik kayak gitu ya, atau misalnya kita dapat ancaman teror kayak gitu ya. Dan mungkin itu juga negara itu juga belum sampai ke situ gitu ya, bagaimana bisa melindungi gitu ya perempuan pendamping seperti kita ini terbebas dari ancaman teror kayak gitu ya. Nah apalagi juga beberapa kali kita mendengar teman-teman kita gitu ya pendamping dilaporkan balik gitu ya karena dia mendampingin kasus gitu ya. Walaupun kalau saat ini sudah ada perlindungan untuk pendamping perempuan korban gitu ya yang ada di dalam UU TPKS, tapi bagaimana perlindungan untuk perempuan pembela HAM ini bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai justru gitu ya ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi pendamping tapi kita menarik diri karena saya merasa khawatir, saya khawatir untuk dilaporkan, kemudian karena ini nggak aman ya, kemudian teman-teman mengurungkan niat untuk ya udahlah saya nggak mau untuk mendampingin gitu ya, saya nggak mau beresiko. Nah kayak gitu ya, artinya kan memang bagaimana kita memperjuangkan hak-hak orang lain tapi kita juga mendapatkan perlindungan gitu ya. Karena kalau melihat lebih sempit lagi gitu ya, perempuan yang ketika dia menjadi korban gitu ya, kemudian nggak tahu mau ngapain gitu ya, artinya kan memang butuh orang gitu ya untuk bagaimana dia bisa menyampaikan kekerasan yang dialaminya gitu ya, curhat atau misalnya bagaimana kita bisa melakukan konseling agar kita tahu gitu ya seperti apa sih sebenarnya kebutuhannya korban, kemudian akses layanannya itu seperti apa kayak gitu ya. Karena
ternyata gitu ya, berdasarkan data LRC KJHAM, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan itu selalu tinggi gitu ya. Bukan dalam artian juga secara angka kemudian naik turun kasus itu misal satu kasus saja gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang maksimal agar si perempuan yang dia jadi korban itu bisa mendapatkan perlindungan, layanan kayak gitu ya. Karena satu korban gitu ya, ketika kita tidak mampu untuk memberikan layanan, nah dampaknya itu akan sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana nanti dia ke depannya ketika tidak dipulihkan gitu ya secara psikis. Nah kita juga khawatir gitu ya, orang-orang terdekat dengan si korban ini juga akan merasakan dampaknya gitu ya. Nah mungkin kita bisa ingat gitu ya, beberapa tahun yang lalu perempuan yang dia sebenarnya adalah korban KDRT gitu ya, justru dia menjadi pelaku akhirnya gitu ya, karena dia nggak tahu waktu dia jadi korban itu dia korban gitu ya, dia nggak tahu kondisinya, secara psikisnya tidak dipulihkan gitu ya, sehingga di masa depannya si korban ini dia menganggap bahwa berpikiran bahwa anak-anaknya itu jangan sampai mengalami kekerasan seperti dia gitu ya, sehingga dia membunuh si anak-anak ini gitu ya, karena dia khawatir anak-anaknya itu mengalami kekerasan sama seperti yang dia alami gitu. Sehingga memang kembali memaknai kemerdekaan gitu ya, bagaimana perempuan-perempuan korban ini yang saat ini mungkin masih terus berjuang gitu ya untuk mendapatkan hak-haknya gitu ya, untuk mendapatkan layanan dari negara gitu ya. Karena sampai sekarang pun masih banyak sekali layanan-layanan untuk perempuan korban yang mungkin tidak bisa diberikan secara maksimal gitu ya. Nah, sehingga bagaimana dalam memaknai Hari Kemerdekaan ini, perempuan-perempuan pendamping gitu ya, perempuan-perempuan korban itu bisa mendapatkan hak-haknya dia gitu ya, untuk mendapatkan pemulihan gitu ya, karena ini sebagai tanggung jawab negara gitu ya, bagaimana mengembalikan situasi perempuan korban untuk bisa pulih gitu ya, mendapatkan keadilannya juga kayak gitu. Tapi memang ya ini masih perlu berjuang gitu ya, merdeka tapi sampai saat ini pun kita harus tetap terus berjuang. Artinya kan ketika merdeka pun belum tentu perjuangan itu selesai gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau aku nyambung dari yang disampaikan Mbak Nia soal korban pendamping itu berhak atas hak-haknya, termasuk hak atas perlindungan, hak atas pemulihan gitu ya. Kalau kita ngomongin pemulihan misal perempuan korban dia sudah mendapatkan pemulihan mungkin secara psikis, medis dan sebagainya, tetapi perlu nggak sih Mbak kayak misal pemulihan secara sosial gitu ya Mbak, karena kan bagaimanapun ketika kita ataupun perempuan menjadi korban itu dia butuh untuk dukungan dari lingkungan sekitar gitu ya. Misal kalau mungkin teman-teman juga tahu ya yang sempat viral juga soal kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, bagaimana korban itu sudah berani bersuara speak up setelah sekian lama ternyata dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia berani melaporkan gitu ya. Tetapi memang kalau kita tarik beberapa tahun yang lalu juga sempat banyak nih kasus-kasus KDRT yang dia sudah melaporkan, tetapi ternyata di pertengahan jalan itu korban memutuskan untuk menarik gitu ya Mbak, menarik laporannya gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana sih Mbak sebenarnya situasi perempuan ketika dia menjadi korban, entah itu korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Tentu kan teman-teman juga penasaran sebenarnya situasinya itu seperti apa sih, sehingga kita tidak boleh langsung menstigma lah, inilah dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita menyimak di media sosial, itu sebenarnya situasi bagaimana sih yang dialami oleh perempuan korban Mbak? Iya. Nah, berdasarkan pengalaman kita gitu ya, mendampingi perempuan korban kekerasan, beberapa cerita gitu ya, atau pengalaman kita bahwa ada korban yang kemudian dia memutus dari hasil konseling gitu ya, dia memutuskan untuk ya sudah saya ingin melaporkan saja pelaku gitu ya ke proses hukum karena saya ingin mendapatkan keadilan. Nah,
Namun kemudian dia kembali lagi ke kajian gitu ya, menyampaikan bahwa saya ingin cabut gitu ya, keputusan yang kemarin gitu ya, saya ingin cabut laporan di kepolisian. Nah, ini tidak hanya 1, 2, 3 gitu ya, korban yang seperti itu gitu ya. Kita melihat memang ada banyak faktor gitu ya, kenapa korban bisa tarik ulur seperti itu gitu ya. Nah, yang pertama mungkin karena faktor dukungan gitu ya, dukungan bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat gitu ya, lingkungan sosialnya gitu ya. Bagaimana mereka memandang kasus kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa sih kayak gitu ya. Ketika mereka masih melihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu sebagai aib gitu ya, artinya aib itu kan harus ditutupin gitu kan, nggak boleh semua orang tahu gitu ya. Sehingga ketika ada kasus gitu ya, nah mereka memilih untuk diam gitu ya, diam, menutupi, menghindar kayak gitu. Sehingga ketika ada korban yang berani melaporkan gitu ya, atau menyampaikan bahwa saya menjadi korban gitu ya, itu sangat memalukan gitu ya. Beberapa masyarakat itu masih punya anggapan yang seperti itu gitu ya. Sehingga gitu ya, ketika ada korban gitu ya, yang kemudian datang untuk menyampaikan laporannya, kemudian apalagi datang ke kantor polisi gitu ya untuk laporan. Nah, selain itu ya Len, kita tahu gitu ya bahwa siklus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, berputar gitu kan, kapan dia mengalami kekerasan gitu ya, si korban mengalami kekerasan kayak gitu, kemudian pelaku minta maaf, korban memaafkan, mereka baikan, kemudian bulan madu lagi gitu ya. Nah, kemudian si pelaku akan melakukan kekerasan lagi, korbannya tersakiti gitu ya, pelaku minta maaf, dimaafkan, kemudian bulan madu lagi gitu ya. Kemudian bersih tegang, kekerasan. Nah, siklus ini juga yang akhirnya berdampak pada perempuan ketika mengambil keputusan gitu ya. Ini bisa kita lihat ketika kita melakukan konseling gitu ya untuk perempuan korban KDRT gitu ya. Dia akan mengalami kesulitan gitu ya membuat keputusan. Akhirnya yaitu tadi ya, bolak-balik melakukan konseling gitu ya. Jadi beberapa kali dilakukan konseling karena dia kesulitan untuk mengambil keputusan ya. Keputusannya berarti beda-beda ya? Iya, karena itu tadi ya, ketika pelaku melakukan kekerasan dia ingin mendapatkan keadilan tentunya gitu ya, tapi ketika pelaku minta maaf dia akan bimbang lagi gitu ya. Ya, dia berpikiran siapa tahu ini akan berubah gitu ya, dia akan baik lagi, tapi kan ternyata enggak, dia mengalami lagi kayak gitu. Nah, itu juga akhirnya ketika kan sering sekali tadi juga Leni sampaikan bahwa ada kasus yang dia lapor polisi tapi dicabut, memilih kembali lagi kepada suaminya kayak gitu ya. Ya, ini tadi kita melihat bahwa siklus itu yang mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan gitu ya. Akhirnya sulit untuk keluar gitu ya Mbak. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu ya, bukan kemudian kita menyalahkan perempuan korban KDRT gitu ya. Ini salahnya perempuan, kenapa habis lapor dicabut. Nah, kita nggak boleh kayak gitu ya, karena siklus ini yang membuat korban itu menjadi seperti itu gitu ya dalam pengambilan keputusan atas kasusnya. Iya, jadi memang ini sebuah pengetahuan baru gitu ya, mungkin juga bagi saya dan teman-teman gitu ya. Ternyata begitu rumitnya siklus yang dialami oleh perempuan korban ketika dia menjadi korban kekerasan berbasis gender, kemudian dia ingin keluar, itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tapi banyak hal yang harus dia hadapi gitu ya Mbak, sehingga dia bisa keluar gitu. Nah, kita sudah di penghujung nih kawan-kawan dan Mbak Niha. Mbak Niha bisa menyampaikan mungkin sedikit gitu ya rekomendasi untuk kita semua, terutama perempuan dan perempuan korban di momentum kemerdekaan ini, sekaligus dan dia bisa closing statement gitu. Iya. Nah, langsung closing statement aja kali ya. Karena rekomendasi untuk negara aja. Iya. Nah, ini ya, untuk memaknai hari kemerdekaan gitu ya, closing statementnya harus
terkait dengan kemerdekaan Iya. nantinya ya. Nah, karena tadi kita memaknai kemerdekaan itu dengan kebebasan gitu ya, kebebasan perempuan gitu ya, untuk bagaimana dia bebas untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya, menyampaikan keputusannya, kemudian bebas untuk show up di publik gitu ya. Namun ketika perempuan menjadi korban gitu ya, seharusnya dia juga bebas untuk speak up gitu ya, bebas untuk menyampaikan atau bahkan bebas untuk meminta pertolongan gitu ya, sehingga harapannya gitu ya, ayo teman-teman perempuan gitu ya, ketika misalnya kamu mengalami kekerasan gitu ya, atau ya kekerasan, melihat kekerasan gitu ya, bagaimana beranikan diri kita gitu ya, bebaskan diri kita untuk speak up gitu ya, karena itu akan membantu korban gitu ya untuk bebas dari kekerasan yang dialaminya gitu ya. Paling tidak bagaimana si korban ini mendapatkan akses untuk layanan ya, pemulihan, keadilan gitu ya, itu diawali dari ketika kita bebas untuk atau berani untuk speak up. Oke, berarti memang kemerdekaan itu dimulai dari diri kita sendiri gitu ya Mbak. Kita harus merdeka atas diri kita sendiri, kemudian kita juga bisa menularkan kemerdekaan yang lain untuk perempuan yang lain ataupun lingkungan sekitar kita. Nah, akhir ngobrol santai kali ini soal kemerdekaan, pemaknaan gitu kemerdekaan bagi perempuan dan perempuan korban. Nah, saya mungkin di sini gitu ya, dalam memandu dan lain sebagainya, mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk Mbak Nia yang sudah berkenan gitu menemani kita semua gitu ya. Dan semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain yang sekiranya patut dan luput untuk kita obrolin gitu ya Mbak, dan sebenarnya itu sangat urgent untuk kita obrolin. Semoga saja teman-teman, dan semoga kita dalam keadaan sehat untuk terus bisa berjuang bersama perempuan korban. Nah, saya Leni dan Mbak Nia gitu ya, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Bye.